Di jantung kota Bandung, berdiri megah Gedung Sate, ikon Jawa Barat yang telah menjadi saksi sejarah bangsa. Bangunan ini bukan hanya lambang keindahan arsitektur, tetapi juga simbol persatuan budaya dan perlawanan rakyat. Dibangun pada tahun 1920, Gedung Sate dirancang oleh arsitek Belanda bernama Insinyur Johan Herber untuk rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung, dengan melibatkan ribuan pekerja, termasuk ahli dari Tiongkok. Orang pekerja pribumi sedang mengerjakan kerangka ya bangunan dari kayu. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang Gedung Sate, kami mewawancarai Bapak Yanto selaku koordinator keamanan Gedung Sate yang telah mengabdi selama 29 tahun. Pemerintah Belanda ya membangun Gedung Sate ini rencananya ialah untuk memindahkan ibu kota kolonialnya dari Batavia ke Bandung. Mungkin pada saat itu pemerintah Belanda berpikir Bandung sangat cocok dan strategis, terutama yang ke satu iklimnya. Pada saat itu iklim kota Bandung budaya sangat sejuk dan dingin, cocok untuk orang Eropa, terutama pemerintah Belanda. Itu yang ke satu. Yang kedua, keindahan panorama alamnya, view-nya, pemandangannya. Waktu itu kota Bandung sangat indah sekali. Dan yang ketiganya kesuburan tanahnya ya, kota Bandung. Maka di sini dulu banyak perkebunan, kalau coklat dan segala macamnya. Dan yang keempatnya, pada saat itu di Batavia ada suatu wabah penyakit yang menewaskan ratusan orang perwira Belanda, ialah wabah penyakit kolera alias diare. Dan yang terakhir ialah Bandung jauh dari pantai. Jadi kalau ada serangan melalui darat dan udara tidak mempunyai laut, karena Bandung tidak punya laut gitu ya. Dulu waktu pembangunan sate ini, peletakan batu pertamanya ya, dulu diletakkan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Putri Sulung Wali Kota Bandung yang bernama Nona Juana Katerina Kok. Itu Putri Sulung Wali Kota Bandung pertama yang bernama Menir Bertus Kok. Zaman Hindia Belanda namanya bukan Gedung Sate, namanya Gedung GB. Tapi kalau orang tua dulu nyebutnya Gedung Hebe, karena ejaan Belanda G dibaca He ya. Jadi Gedung Government Bedrijven, Gedung Pusat Pemerintahan Kolonial Belanda gitu ya. Lalu menjadi nama Gedung Sate itu dinamai oleh masyarakat Bandung sendiri. Karena untuk menyebut bahasa Belanda mungkin susah. Dia simpel aja. Tos namanya Gedung Sate. Kasih nama Gedung Sate karena di puncak menara ada ornamen berbentuk tusukan sate, maka disebutnya Gedung Sate. Jadi yang membuat Gedung Sate masyarakat Bandung sendiri. Padahal untuk orang Belanda itu tujuannya dulu itu membangun ornamen tusukan sate melambangkan sebagai simbol biaya 6 juta gulden. Karena dalam pembangunan Gedung Sate menghabiskan dana sebesar 6 juta gulden. Ya itu ornamennya berbentuk jambu air, jumlahnya ada 6, ya melambangkan simbol itu biaya ya. Gaya arsiteknya menggunakan logam timur dan barat. Jadi Gedung Sate ini adalah gaya campuran, ialah gaya Indo-Eropa. Dan di sini juga melekat 4 etnis agama, Hindu, Buddha, ya, Nasrani sama Muslim. Untuk Hindunya kita lihat dari bentuk menara Gedung Sate itu menyerupai bangunan Meru dari Bali, menyerupai bangunan dari pagoda ya dari Thailand. Itu juga untuk Hindunya. Untuk Buddhanya kita lihat dari ornamen di tengah gedung ada ornamen berbentuk candi ya. Tengah gedung itu untuk Buddhanya. Untuk Nasraninya kita lihat dari bentuk aula barat, aula timur menyerupai bangunan gereja. Dan untuk Muslimnya kita lihat dari bentuk ornamen seperti kubah masjid di area menara. Pas sudut di situ ada ornamen berbentuk kubah masjid. Jadi si Gerber ini memadukan antara etnis, kultur, budaya dan agama. Jadi sangat ini sekali kental sekali si Gerber ini memadukan antara etnis, kultur dan budaya di sini ya. Kalau dulu Gedung Sate ini waktu zaman Belanda fungsinya ialah sebagai kantor pusat pemerintahan. Karena tidak jadi, karena tahun 30-an ya, resesi global melanda Eropa. Waktu itu Belanda dalam keadaan bangkrut karena satu kalah perang dunia kedua, keduanya bangkrut. Tahun 30-an resesi global melanda Eropa pada saat itu. Jadi di sini dipergunakan oleh pemerintah Belanda sebagai Departemen Waterstaat en Panverkeer yang dulu namanya Gedung Hebe, Gedung Government Bedrijven.
Jadi untuk membangun gedung pemerintahan Hindia Belanda, karena tidak jadi ya tahun 30-an karena reaksi global itu. Berfungsi jadi Departemen Waterstaat en Panverkeer ialah departemen BUMN-nya Belanda, ialah kantor Departemen Waterstaat en Panverkeer, yang artinya ada 3 departemen di sini. Satu departemen geologi dan kepeuan Belanda dan pengairan Belanda, ialah Departemen Waterstaat. Nah, satu lagi ya Departemen Panverkeer, Departemen Perhubungan Belanda. Makanya di sini dulu ada jabatan dinas kereta api di situ. Satu lagi ya Departemen PTT, kantor pos dan telegraf. Dulu itu 3 Desember gedung sate diserang oleh pasukan Gurkha. Jadi kita merdeka kan 17 Agustus 1945. Belanda menang dari gedung sate, lalu Inggris masuk. Ya Inggris masuk ya sekutu ya, masuk Inggris juga sekutu masuk tuh. Lalu dia membawa pasukan Gurkha. Jadi pasukan Gurkha itu pasukan yang diambil dari Asia Selatan, Nepal, India dan Pakistan. Pada saat itu juga Nika masuk. Nika tuh masuk tentara sipilnya Belanda, masuk bergabung di situ. Pada intinya dia ingin menguasai kembali gedung sate. Dipakai sebagai gedung pemerintahan Inggris di sini. Cuman waktu itu gedung ini dipergunakan oleh PU, Pekerjaan Umum Indonesia pada saat itu. Nah, karena tidak mau direbut kembali oleh pasukan sekutu dari Belanda sekutu, maka disinilah dipertahankanlah sama 21 pegawai PU di sini ya, mempertahankan gedung sate ini dari serangan tentara Gurkha. Pada saat itu 3 Desember jam 11 siang ada iring-iringan tentara Inggris, Gurkha dan Nika mengepung gedung sate. Gedung sate dikepung oleh semua arah, barat, timur, selatan dan utara. Terjadi pertempuran di sini yang tidak seimbang di sininya. Karena tidak seimbang itu dalam bentuk personilnya juga kurang, terus persenjataan juga minim. Kalau pihak Inggris kan senjatanya itu istilahnya modern ya, sudah lengkap. Seranglah gedung sate. Tapi alhamdulillah di sini bisa dipertahankan sama 21 orang, bayangkan. Ini selama 4 jam. Selama 4 jam dipertahankan sama orang PU karena mungkin tidak kuat, personilnya kurang, tidak seimbang, senjata juga minim. Di sini istilahnya mengibatkan 7 pahlawan PU sebagai pahlawan kemerdekaan di sini ya. Lalu sesudah dikuasai selama 4 jam, mungkin tidak kuat, sebagian melarikan diri ke arah Bandung Selatan. Yang 21 orang itu, yang sisanya itu kan 7 gugur di sini, lalu dimakamkan oleh pihak musuh di situ, di seputar halaman gedung sate ini ya. Lalu sesudah dikembalikan ke Republik ya, ke gedung sate, ke PU kembali waktu itu, baru ada perintah dari Menteri Pekerjaan Umum pada saat itu, Bapak Haji Ukar Kusuma, untuk menggali kerangka jenazah yang meninggal di sini, yang gugur. Waktu digali hanya tepatnya pada tanggal 3 Desember 1951 waktu digali itu diketemukanlah 3 kerangka jenazah dalam satu lubang di halaman belakang gedung sate di situ ya, dekat lapangan tenis. Lalu kerangkanya dipindahkan dari halaman gedung sate ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Sedangkan yang 4 lagi atas nama Suhoro, Subengat, Didi Kamarga dan Sarjono sampai saat ini masih misteri, masih bersemayam di sekitar halaman gedung sate ini. Makanya 3 Desember diperingati sebagai Hari Sabta Taruna atau Hari Bakti PU di sini ya. Lalu pada tanggal 3 Desember tahun 71 untuk mengenang dan menghargai pahlawan PU, batu bekas pertempurannya yang semua di belakang dipindahkan ke halaman depan gedung sate jadi monumen PU yang dekat yang bendera di batunya itu ya. Sebagai bangunan cagar budaya, gedung sate tak hanya dilestarikan fisiknya, tetapi juga ceritanya. Pada tahun 2017, Museum Gedung Sate diresmikan, membawa teknologi interaktif untuk mengenalkan sejarah dan arsitekturnya kepada masyarakat. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang Museum Gedung Sate, kami mewawancarai Kang Reno yang telah menjadi edukator Museum Gedung Sate selama 7 tahun. Kenapa Museum Gedung Sate akhirnya diresmikan di area pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 ya, diresmikannya Desember. Pada saat itu gubernur yang menjabat Pak Ahmad Heriawan. Nah, Pak Ahmad Heriawan dan Pak Deddy Mizwar itu mempunyai ide untuk membangun atau meresmikan Museum Gedung Sate ini karena keingintahuan warga Bandung. Jadi kan kalau kita flashback ke belakang itu sebelum 2017 ya,
warga Bandung atau orang luar daerah Jawa Barat ataupun Indonesia itu nggak bisa masuk ke area gedung sate. Jadi mereka itu hanya foto-foto di depan area gedung sate ya, di bacaan gedung satenya. Nah sedangkan kan gedung sate ini adalah landmark dari kota Bandung maupun Jawa Barat. Salah satu bangunan yang paling bersejarah juga di pembangunan Indonesia pada saat itu. Jadi bangunan yang udah ada 100 tahun yang lalu yang sudah menjadi landmark dan bangunan cagar budaya ini membuat keingintahuan warga bagaimana sih sejarah gedung sate. Nah itulah hal yang menginisiasi beliau untuk ayo kita bangun public space di area gedung sate supaya warga itu bisa masuk dan mengenal sejarah mereka. Hingga akhirnya diresmikanlah Museum Gedung Sate pada tahun 2017 sampai sekarang. Tembok yang tebalnya 1 meter itu kan bahan-bahannya kan yang kalau kita lihat bahan-bahan aslinya itu batuannya dari Gunung Melayang, terus besinya dari Swedia menggunakan semen Portland itu kan. Pertama kali itu izin untuk membongkar itu yang ketebalannya itu cukup rumit untuk perizinannya karena kan gedung sate itu sudah tercatat sebagai bangunan cagar budaya. Nah pada saat itu researchnya lumayan lama gitu, terus juga tim Pemprov Jabar juga sempat ke Leiden University Belanda gitu kan untuk mengambil arsip-arsip dokumen gitu. Ini gimana nih supaya kita bikin koleksinya kan kita pusatkan ke gedung satenya nih, apa yang menarik di gedung sate ini supaya bisa jadi display atau koleksi. Sebagai ikon budaya dan sejarah, gedung sate tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga inspirasi bagi masa depan. Bangunan gedung sate telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor PM.PW.007/MKP/2010 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 005/M/2017. Sebagai cagar budaya yang telah diresmikan, gedung sate adalah bukti nyata bahwa sejarah dan modernitas dapat hidup berdampingan. Tren seperti Museum Date menunjukkan bagaimana generasi muda kini lebih menghargai sejarah, menjadikannya bagian dari gaya hidup sekaligus pelestarian budaya. Gedung Sate dan Museum Gedung Sate adalah simbol kebanggaan Jawa Barat yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui sejarah, teknologi, dan partisipasi generasi muda, ikon ini akan terus hidup sebagai warisan abadi untuk kita semua.